kami beranggotakan oleh Devina Muktisari, Emilia Andanda, Rosa Puspa, Yunita Ayu Rizky, dan yang terakhir Fajriana Mofida. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ialah menciptakan kesetaraan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik, yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar, sehingga peserta didik berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ada banyak ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kita temui. Di antaranya, 1. Bersikap proaktif. Bersikap proaktif artinya guru harus mampu bersikap aktif dalam memimpin jalannya pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk merencanakan berlangsung sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian yang kedua, kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas. Kualitas yang dimaksud di sini adalah kualitas tugas. Jadi setelah menyelesaikan sebuah tugas, peserta didik bisa diberikan tugas lanjutan yang disesuaikan dengan kualitas bagaimana ia menyelesaikan tugas sebelumnya. Hal ini dilakukan agar peserta didik bisa terus berkembang. Kemudian yang ketiga adalah berakar pada asesmen. Pada pembelajaran berdiferensiasi, asesmen memiliki peran penting bagi berlangsungnya proses pembelajaran karena asesmen berfungsi sebagai alat untuk memetakan dan juga mengukur kemampuan peserta didik dan juga sebagai acuan bagi guru. Kemudian yang keempat adalah menyediakan berbagai pendekatan. Bagi seorang guru, berbagai pendekatan dan tidak hanya terpaku pada satu pendekatan saja. Kemudian ciri yang kelima adalah berorientasi pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran pada proses pembelajaran berdiferensiasi harus mampu menyediakan apa yang peserta didik butuhkan. Kemudian ciri yang kelima adalah campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Pada proses pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran tidak harus selalu dilakukan secara individu, namun bisa juga dilakukan secara berkelompok. Dan kemudian adalah ciri-ciri yang terakhir, yaitu hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah adanya interaksi dan juga kolaborasi yang saling berintegritas antara peserta didik dan guru secara terus-menerus. Pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, memetakan kebutuhan belajar siswa. Guru perlu memahami kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, atau dengan survei. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Guru perlu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini tentu saja menjadi pedoman dan panduan saat proses pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian. Dengan adanya strategi yang jelas dan menarik, akan membuat siswa lebih antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga merupakan bentuk upaya guru dalam mengatasi masalah saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, penentuan alat penilaian yang tepat juga akan memudahkan guru dalam menilai siswa. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran bisa terarah dan terstruktur dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Yang kelima, memperhatikan lingkungan belajar. Guru
perlu memperhatikan kenyamanan siswa saat belajar di kelas. Yang keenam, menerapkan kurikulum yang sesuai. Yang ketujuh, menyiapkan penilaian yang menunjukkan proses belajar untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran. Selain itu, juga berguna untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa serta sebagai umpan balik refleksi untuk meningkatkan kinerja guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan instruksi yang menjawab kebutuhan belajar siswa. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan pembelajaran berdiferensi, di mana yang pertama yaitu penerapan berdiferensi konten, di mana guru memberikan materi yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing. Contohnya dalam pembelajaran matematika, materi pecahan, siswa yang cepat dalam memahami konsep diberi soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Contohnya yaitu operasi pecahan. Sedangkan untuk siswa yang memerlukan tambahan, guru bisa menggunakan alat bantu visual dapat berupa gambar ataupun benda nyata. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensi yang kedua yaitu diferensi proses, di mana siswa dapat memilih cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, jika siswa memiliki gaya belajar visual, maka mereka bisa membaca sebuah cerita. Lalu, untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, bisa dengan bermain peran. Lalu, untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditory, siswa dapat mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. Jadi, semua siswa bisa mencapai tujuannya yang sama dengan cara yang berbeda. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensi yang ketiga yaitu diferensi produk, di mana setelah mempelajari suatu topik, siswa diberikan kebebasan untuk menyajikan hasil dari pembelajaran yang telah mereka pelajari dalam berbagai bentuk. Contohnya, siswa dapat membuat poster, lalu bisa membuat PowerPoint, laporan, ataupun video sederhana. Ada 6 keuntungan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat penguasaan mereka tanpa merasa tertinggal atau terlalu mudah. Yang kedua, siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan lebih antusias. Yang keempat, membantu siswa belajar tanpa merasa terburu-buru atau terlalu lambat, sehingga semua siswa tetap nyaman dan berkembang dalam pembelajaran. Yang kelima, memberi fleksibilitas pada siswa untuk mengeksplorasi berbagai materi dengan cara yang mereka sukai dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang keenam, memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang kreatif dan sesuai minat mereka. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang bertujuan menciptakan kesetaraan belajar sesuai keunikan peserta didik, yang dalam penerapannya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok belajar dan diberikan perlakuan sesuai dengan pemetaan kesiapan belajar peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.